Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, mata pelajaran IPA tentang perpindahan kalor. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua. Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui 3 cara perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita langsung ke materi. Cara-cara perpindahan kalor kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Yang kedua, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Yang ketiga, cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada 3 perpindahan kalor yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian bisa amati gambar tentang 3 peristiwa tersebut. Mulai dari pegangan yang terasa panas yaitu konduksi, air yang mendidih, konveksi, dan udara atau rasa panas di sekitar api yang disebut radiasi. Yang pertama, kita akan bahas konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Berikut contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Mencelupkan sendok logam ke dalam air panas, lama-kelamaan gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas juga. Penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Contoh yang kedua, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Tangan kita tentu akan merasakan panasnya juga. Yang ketiga, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Yang keempat, mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Dan contoh yang kelima, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Selanjutnya, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Berikut contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, air yang dipanaskan di dalam panci, ketika memanaskan air, air akan terlihat seperti diaduk. Ketika memanaskan air, partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Kalian bisa amati saat kalian sedang memasak air, saat air itu mendidih, itu kan ada gelembung-gelembung. Nah, itu perpindahan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas lagi secara terus-menerus. Itu yang disebut peristiwa konveksi. Yang kedua, sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Yang ketiga, peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Kalian bisa amati gambar yang di bawah. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya, suhu di darat lebih tinggi dan angin darat membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah. Sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Sementara itu, angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Pada gambar
itu kita bisa amati angin darat, yaitu angin bergerak dari darat ke laut terjadi pada malam hari. Maka nelayan biasanya pergi menangkap ikan pada malam hari. Sedangkan angin laut, angin bergerak dari laut ke darat terjadi pada siang hari. Dan itu waktunya nelayan untuk pulang. Ya, dari peristiwa konveksi ini, kita akhirnya bisa memahami kenapa nelayan mencari ikan di malam hari. Selanjutnya, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Berikut contoh-contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Saat kita mendekati api unggun, tanpa kita harus menyentuh api, kita sudah merasakan panas atau hangatnya api tersebut. Itu dinamakan peristiwa radiasi. Yang kedua, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Panas yang kita rasakan pada saat kita menjemur baju atau saat kita berolahraga, itu juga dinamakan radiasi dari sinar matahari. Yang ketiga, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Yang keempat, menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Itu tadi adalah beberapa contoh dari 3 peristiwa, konveksi, konduksi, dan radiasi. Coba kalian nanti praktekkan menggunakan contoh benda nyata salah satu peristiwa tersebut. Kalian bisa memilih peristiwa konveksi, konduksi, atau radiasi agar kalian bisa lebih memahami. Oke? Selanjutnya, keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh yang pertama, peristiwa konduksi. Contohnya, memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya, air lebih cepat mendidih. Kerugiannya, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Antisipasinya, memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit atau kita biasa menggunakan kayu juga bisa. Menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Itu cara mengantisipasinya. Perpindahan kalor yang kedua, contohnya konveksi, adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh wadah. Dan kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasinya, menggunakan tutup panci saat memasak air. Dan tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Itu antisipasi pada contoh konveksi. Selanjutnya, pada peristiwa radiasi, contohnya pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Namun juga ada kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasakan kepanasan. Antisipasinya, menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Dan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah. Kedua, konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Keempat, radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.